juga untuk ayah dan bunda yang selalu setia mendampingi putra-putrinya selama belajar di rumah. Supaya kita lebih bersemangat pada pagi hari ini, yuk Ibu ajak kalian untuk menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita jika penyakit musuh utama selalu menggoda. Bina hidup sehat diri dan keluarga, bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasarkan Pancasila. Nah anak-anak, itu tadi Mars Hidup Sehat. Salah satu ciri hidup sehat, kita harus menjaga asupan nutrisi atau makanan bergizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu bagaimana makanan itu dicerna di dalam tubuh kita? Maka dari itu hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan manusia. Catat hal-hal yang penting dari penjelasan itu. Organ pertama dalam sistem pencernaan yang akan dijelaskan adalah bagian mulut. Nah, ini adalah mulut manusia. Di sini samping terlihat ada gigi manusia. Nah, anak-anak, untuk struktur bagian mulut dan bagaimana organ mulut, yuk kita simak video di samping ibu. Nah, di sini ada bagian mulut kita. Terdiri dari ada bagian yang namanya gigi. Gigi itu ada kita bedakan menjadi beberapa bagian. Ada gigi yang paling depan ini dinamakan gigi seri. Kemudian ada gigi taring dan juga gigi geraham. Setiap bagian gigi itu memiliki tugasnya masing-masing. Nah, contoh untuk gigi seri, dia bertugas untuk menggigit. Gigi taring dia bertugas untuk mengoyak, dan gigi geraham tugasnya untuk mengunyah makanan. Nah, pada pencernaan nanti, makanan akan dicerna dengan bantuan gigi. Juga satu lagi organ yaitu berikutnya, itu lidah. Nah, di bagian lidah ini, lidah kita di sini bagian lidah adalah indera pengecap. Nah, di setiap struktur lidah itu ada bagiannya masing-masing. Nah, ada lidah yang lebih peka dengan rasa manis, ada juga lidah yang lebih peka dengan rasa asin, asam, dan juga pahit. Lidah fungsinya untuk membolak-balikkan makanan sehingga mudah untuk dikunyah. Itu adalah bagian organ pencernaan. Nah, organ-organ pencernaan ini, alat pencernaan ini, gigi dan lidah itu akan membantu manusia dalam sistem pencernaan mekanis. Nah, pencernaan secara kimiawi akan dibantu dengan air liur atau saliva yang mengandung enzim petiali. Yuk kita lanjut pada organ berikutnya, anak-anak. Untuk organ kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan letaknya di sini, tepatnya di bawah rongga mulut di bagian leher kita. Di sini ada bagian kerongkongan. Supaya kalian lebih mengenal bagian kerongkongan, kita simak gambar di sebelah ibu. Nah, ini adalah kerongkongan kita. Kerongkongan kita ini panjangnya kurang lebih 20 cm. Dia bentuknya seperti pipa. Fungsinya dia sebagai jalan yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Jadi antara rongga mulut di sini dengan lambung yang ada di sini, dia dihubungkan dengan bagian yang namanya kerongkongan. Di dalam kerongkongan makanan tidak dicerna, dia hanya ditekan dan didorong untuk masuk ke bagian berikutnya dengan bantuan gerak peristaltik menuju ke bagian berikutnya, yaitu bagian ketiga. Tujuh dalam sistem pencernaan ketiga adalah bagian lambung. Ini adalah lambung kita. Lambung kita terletak di rongga perut sebelah kiri atas. Nah, ini lambung. Di dalam lambung ini fungsinya dia mencerna makanan secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan akan dicerna dengan bantuan otot lambung, sedangkan secara kimiawi
lambung akan mengeluarkan detak lambung berupa enzim. Enzimnya terdiri dari enzim pepsin, enzim renin, dan juga asam klorida. Setiap enzim ini memiliki fungsinya masing-masing. Ketika makanan masuk, dia akan mendapat penambahan enzim pepsin. Gunanya apa? Dia mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin dia mengubah protein susu menjadi kasein, dan asam klorida dia mengasamkan makanan dan juga membunuh bibit penyakit. Nah, setelah dicerna di bagian lambung, dia akan masuk ke bagian berikutnya adalah usus halus. Dibedakan menjadi 3 bagian. Ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Supaya kalian lebih paham, kita simak gambarnya. Nah, di usus 12 jari, ini adalah usus 12 jari ya. Letaknya kurang lebih di sini. Dia akan dibantu pencernaan kita dengan bantuan detak pankreas yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas ini, dan juga empedu yang dikeluarkan oleh hati. Nah, di usus 12 jari, makanan akan kembali dicerna secara kimiawi. Dia dicerna dengan bantuan enzim yang dikeluarkan oleh detak pankreas dan juga empedu. Dari detak pankreas akan dikeluarkan 3 enzim, yaitu amilase, tripsin, dan juga lipase. Setiap enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Fungsinya bisa kalian lihat di sebelah itu. Nah, selain dibantu oleh enzim-enzim ini, pencernaan juga dibantu oleh getah empedu yang dikeluarkan oleh hati. Dia tugasnya untuk memecah lemak. Setelah makanan dicerna, kita menuju ke bagian berikutnya, yaitu ada di bagian usus kosong. Di bagian usus kosong ini dia melanjutkan pencernaan dari usus 12 jari. Kemudian setelah dicerna di situ, dia akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagian usus penyerapan. Di sini tugas usus penyerapan adalah menyerap sari-sari makanan yang ada di makanan itu. Di bagian usus halus, bagian penyerapan, nah bisa kalian lihat di sini ada bagian jonjol. Jonjol adalah tonjolan yang ada di dinding dalam usus. Gunanya di dalam situ ada pembuluh-pembuluh darah yang siap menyerap sari-sari makanan. Ketika sari-sari makanan ini sudah diserap, dia akan masuk ke aliran darah kita dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, setelah sari-sari makanan itu diserap, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagian usus besar. Nah, di bagian usus besar ini juga masih terjadi penyerapan makanan. Ada penyerapan air dan juga mineral yang mungkin tadi belum terserap di bagian usus halus. Dia diserap kembali di bagian usus besar ini. Usus besar ada yang melintang dan juga ada yang membujur. Nah, di dalam usus besar kita ini, ada bakteri yang membantu. Dia bakteri yang membantu pencernaan manusia, yaitu bakteri Escherichia coli atau E. coli. Gunanya bakteri ini adalah membantu manusia untuk membusukkan sisa pencernaan. Nah, ketika masuk di bagian usus besar ini anak-anak, di bagian usus besar ini makanan diserap air dan mineral yang masih tersisa. Kemudian setelah makanan itu selesai diserap, kemudian dia akan masuk ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya adalah rektum. Rektum adalah bagian akhir. Fungsi rektum adalah tempat penyimpanan sementara sisa pencernaan kita yang berupa feses. Ketika feses itu sudah penuh di rektum, rektum akan mengirimkan sinyal melalui sistem saraf ke otak kita, sehingga manusia memiliki rasa untuk buang air besar. Nah, setelah itu makanan sisa pencernaan, maksud ibu, akan dikeluarkan melalui bagian terakhir, yaitu bagian anus. Nah, di bagian anus ini adalah tempat atau lubang pembuangan sisa pencernaan manusia. Itulah tadi penjelasan ibu mengenai organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan kita. Nah, kalian bisa melanjutkan videonya ke bagian alur sistem pencernaan manusia. Penasaran bagaimana alurnya? Kita lanjut ke video berikutnya ya. Sekian dulu perkenalan ibu tentang organ-organ sistem pencernaan. Diharapkan kalian lebih mengenal organ-organ pencernaan sehingga kalian akan lebih bersemangat untuk menjaga kesehatan dan asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kalian. Selalu sehat dan tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga.